Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, ini harinya cocok nggak nih? Namanya sesuai nggak nih? Jangan-jangan pas dihitung nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lo nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah, kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin, makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya, kerja di mana dek? Gitu kan ya. Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat, langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu gak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita. Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh saya belum siap meninggal. Udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap. Tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia. Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ketika kita percaya kepada Allah, sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah kita ikut, dan apapun kehendak Allah kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insya Allah.